Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran fikih dakwah usus manhaj salaf fi da'wati ila Allah taala. Kita sampai pada halaman 74, yaitu al-mabhasu salis, pembahasan yang ketiga tentang mura'atul fawarik. Seorang dai memperhatikan sisi perbedaan-perbedaan baina da'watil hukam, antara dakwah kepada penguasa kaum muslimin, wal mahkumin, dan berdakwah kepada rakyatnya. Jadi di dalam syariat ini dibedakan dalam mendakwahi penguasa muslim, ya, pemerintah muslim, dan juga bagaimana berdakwah kepada rakyat biasa, kepada rakyatnya. Maka tidak bisa disamakan antara berdakwah kepada penguasa dengan rakyat biasa. Yahdafu da'iyatu sa'ir ala manhaji ahli sunnati wal jamaah wal muttabi' li manhaji salafis salih. Seorang da'i yang berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah dan senantiasa mengikuti manhajnya para salafun salih, yahdaf, mereka memiliki tujuan utama di dalam berdakwah, yaitu lil islah, untuk melakukan perbaikan, bukan untuk merusak, tapi untuk islah, melakukan perbaikan. Jadi perlu diingat, tujuan utama yang harus dicapai di dalam berdakwah adalah untuk memperbaiki. Wastiqamatin nasi ala dinillah, dan menjadikan manusia itu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a hidayatin nas, juga bertujuan untuk mencari agar manusia itu mendapatkan hidayah, wa ibra'iz zimmah amamah, dan tentunya juga kita agar terlepas tanggungan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ilmu, karena dia telah mendakwahkan ilmunya. Falamma kana hadzal hadaf huwa mahattul anzar, maka tatkala tujuan yang mulia ini, melakukan perbaikan, merupakan mahattul anzar, merupakan harapan, tumpuan dari pandangan yang kita tuju, kana lizaman ala da'iyah al-musaddad ayyakuna ala hikmatin min amrih. Maka sebuah keharusan bagi seorang dai yang lurus di atas jalan yang benar, wajib bagi mereka berada di atas hikmah, ya, dari perkaranya dalam menjalankan dakwah, wa fi'lihi, dan dalam perbuatannya, wa qaulih, maupun dalam ucapannya. Wa ayyunazzilan nasa manazilahum, dan juga seorang dai harus menempatkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya, memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Kullan fi mawdi'ihi wa manzilatihi allati anzalahumullahu iyyaha, masing-masing memiliki, ya, kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mendudukkan untuknya. Penguasa memiliki haknya masing-masing, demikian pula rakyat memiliki hak yang berbeda. Sehingga di dalam berdakwah kepada penguasa maupun kepada rakyat, ini harus diperhatikan perbedaannya. Wa ayyatiyan nasa bil uslubil ladzi yakunu ad'a liqabulin nasihah wa najahid dakwah. Seorang dai juga harus mengerti bagaimana mendatangi manusia, bagaimana harus mendekati manusia dengan
metode yang lebih bisa mengena supaya diterima nasihatnya dan supaya berhasil di dalam dakwahnya. Sekali lagi, tidak bisa disamakan menasihati penguasa ataupun pemerintah disamakan dengan menasihati rakyat biasa. Wali ahli sunnati atba'is salafis salih tariqun. Dan tentunya bagi seorang ahli sunnah yang mengaku dirinya mengikuti manhajnya salafun salih, mereka memiliki tariqun, metode, wa uslubun, memiliki jalan atau cara-cara, wa manhaj, ya, metode qawim yang lurus, rasyid yang terbimbing, fi da'wati kullin minal hukam wal mahkumin, di dalam berdakwah kepada masing-masing dari penguasa maupun kepada rakyat. Fal uslubu tujahu haula yatafawat bitafawuti manzilatihim. Sehingga metode tersebut diarahkan kepada objek dakwah, yaitu mereka, penguasa maupun rakyat, dalam kondisi yang bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan kadar kedudukan mereka, wa makanatihim, dan kedudukan mereka. Wa minal umuril lazimah lin najahi dakwah, termasuk perkara yang harus, perkara yang wajib untuk dimengerti demi keberhasilan suatu dakwah, ma'rifatu ahwalin nas wa dzurufihim, adalah mengetahui keadaan manusia dan mengetahui kondisi mereka, wa taba'ihim ala qadri ahwalihim wa taqatihim, dan juga mengetahui tentang tabiat-tabiat mereka, manusia yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar keadaan dan kadar kemampuan mereka. Orang yang kemampuannya lemah tentu kita sikapi berbeda dengan orang yang kemampuannya besar. Wala budda yakuna uslubud da'iyah tabqan lihalil mukhatab. Dan haruslah metode seorang dai itu diterapkan lihalil mukhatab, terhadap keadaan orang yang diajak berbicara atau orang yang didakwainya. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Bagaimana seorang dai bisa berhasil di dalam dakwahnya adalah menyesuaikan, harus pandai-pandai menyesuaikan dan mengkondisikan bagaimana keadaan mad'unya. Ketika yang didakwai adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki kedudukan, tentu cara kita berdakwah adalah berbeda dengan rakyat biasa atau orang biasa. Wa tafsilu dzalika yatamassal fi anna li ahli sunnati adba'i salaf tariqan wa manhajan maslukan aziman qadruhu ma'khudhan min mishkatin nubuwah wa munbi'il huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perincian dari keterangan tersebut tergambar bahwasannya ahli sunnah, pengikut para salaf, itu memiliki tariq, memiliki cara, jalan, memiliki manhaj, metode yang ditempuh, yang sangat agung kadarnya, yang diambil dari lentera kenabian, ya, dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu ma yajibu 'ala ad-du'at qabla kulli syai' binisbati lis-sultan huwa qiyamuhum bima amarahumullahu bihi haqqan liwaliyil amri alaihim. Apa itu perkara yang agung yang harus dimengerti? Bahwa pertama kali perkara yang wajib bagi seorang dai di dalam berdakwah, sebelum segala sesuatu, ketika ditinjau dari dakwah kepada penguasa, adalah seorang dai harus qiyamuhum, mampu menempatkan kedudukan penguasa sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mampu menempatkan hak mereka kepada penguasa
Jadi kalau seandainya seorang dai semangat di dalam berdakwah tapi belum bisa menempatkan hak penguasa, belum bisa memberikan hak penguasa pemerintah, maka ini akan gagal di dalam dakwahnya kepada penguasa. Pasti dakwahnya akan diliputi dengan kekerasan, radikalisme, pasti dakwahnya akan diliputi dengan bagaimana bentuk-bentuk melakukan pemberontakan-pemberontakan. Wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immah al-muwahhidin al-ma'lumin alladzina lahum sultan yaqdiruna bihi ala siyasatin nas." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah, kepada penguasa yang mereka masih mentauhidkan Allah. Mereka masih diketahui sebagai orang-orang yang memiliki kekuasaan dan masih bertauhid. Ya, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan siasat, yakni menguasai manusia. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan untuk taat kepadanya. Wala yazalun nas bi khairin ma'azzamus sultan wal ulama. Bahkan senantiasa manusia, rakyat, manusia secara umum itu akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka azzamus sultan, bisa mengagungkan penguasa dan ulamanya, bisa mengagungkan, memberikan hak-hak penguasa dan memberikan hak-hak para ulamanya, wa a'tauhum huquqahum, dan memberikan hak-hak mereka. Fa in azzamu hadzaini aslahallahu dinahum wa akhiratahum. Bahkan para ulama menerangkan, apabila mereka rakyat itu bisa mengagungkan dua hak penguasa ini, yaitu dua hak pemerintah maupun ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dunia mereka dan memperbaiki akhirat mereka. Taib. Wa in istakhifu bihadzaini fasada amru dinihim wa dunyahum. Namun sebaliknya, bisa dipastikan ketika mereka itu menelantarkan, mengabaikan dua hak yang harus ditunaikan kepada penguasa maupun kepada para ulama, maka akan rusak perkara dunia mereka dan akan rusak agama mereka. Maka tidak heran ketika rakyat dunia mereka semakin hancur, perekonomian semakin rusak, semakin parah kerusakannya, kehancurannya, pasti disebabkan adalah karena merusak dari dua hak yang seharusnya diberikan. Entah itu merusak haknya penguasa maupun merusak haknya para ulama yang seharusnya diberikan. Bal inna hadzal amra alladhi huwa haqqun liwali amri 'alal 'amah wal mahkumin in hutika satruhu wa lam yufham amruhu asbahatid da'wah ala khilafi hadzal amr fitnatan wa balbalah. Bahkan sesungguhnya perkara ini, yaitu perkara menunaikan hak kepada penguasa secara umum dan juga hak menunaikan kepada rakyat, apabila hal ini dirusak, ya, satruhu, tabirnya, artinya batasan-batasan hak ini dirusak dan tidak difahami perkaranya, asbahatid dakwah, maka dakwah itu justru menjadi ala khilafi hadzal amr, berbeda dengan perkara yang seharusnya, yaitu berubah menjadi fitnah wa balbalah. Fitnah wa balbalah, menjadi fitnah dan juga menjadi kekacauan. Dakwahnya menjadi kekacauan dan menjadi fitnah. Bal huwa ainul mafsadah, bahkan itu merupakan mafsadah yang nyata. Wa ahadul asbabil lati tahsulu biha al fitnatu bainan nas. Nah, itu merupakan
salah satu sebab yang bisa menghasilkan dengannya itu fitnah di tengah-tengah manusia. Baik. Wa a'zamun nasi ma'rifatan bihadzal asli. Dan manusia yang paling besar, paling agung pengetahuannya dengan prinsip ini adalah hum ahlus sunnah, atba'u salaf, mereka adalah ahli sunnah, para pengikut para salaf. Walaqad qarraru, mereka para ulama ahli sunnah telah menetapkan fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, annahu yunsakhu waliyul amri sirran, bahwasannya hendaklah diberikan nasihat kepada penguasa secara secara sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan di hadapan umum, fima sadara anhu, dalam perkara yang muncul dari mereka, min mungkarat, dari kemungkaran-kemungkaran, tidak boleh kemudian memprovokasi massa, tapi berikan nasihat secara sir. Wala yakunu dzalika ala ru'usil manabir, bukan memberikan nasihat di atas mimbar-mimbar. Wa fi majami'in nas, bukan di hadapan manusia, di kumpulan manusia. Naam, lima yanjamu an dzalika min itharatil fitnah, karena hal itu berakibat menimbulkan fitnah yang besar, wa isy'ali niraniha, dan akan menyulut api fitnah, wa tahyijin nas, dan juga memprovokasi manusia. Ini harus kita garis bawahi bahwa seperti itulah metode manhaj para salaf, ya, yang sangat indah di dalam berdakwah kepada penguasa. Wa thammata nususun tusikhu an hadzal nahj as-sahih. Di sana ada nas-nas, ada dalil-dalil yang mengungkap, yang menerangkan dari manhaj metode yang sahih ini, li kaifiyati ta'ammul, bagaimana bersikap ma'awulatil amr, kepada penguasa, wa tawjihihim, dan bagaimana mengarahkan mereka para penguasa, ila ma fihi salahu dinihim wa dunyahum, kepada suatu yang di situ ada kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Wa hiya takhussu 'ala sam'i wa ta'ah bil ma'ruf, yaitu dalil-dalil itu senantiasa mendorong untuk mendengar dan taat dalam perkara yang baik. Minha, di antara dalil tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dan penguasa di antara kalian. Ya. Dan ulil amri di situ mencakup ulama wal umara, yaitu pemerintah yang mengurusi urusan dunia manusia, dan umara dan ulama, yaitu yang mengurusi agama manusia. Wa minha haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu, yakrahuhu, dari perkara yang dia benci, falyasbir, perintah Nabi untuk bersabar, bukan ditentang, berontak. Ya, kalaupun seandainya dia ingin nasihati dengan sir. Fa inna man faraqal jamaah, maka sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari ketaatan kepada penguasa, shibran, satu jengkal saja, famata maitatuhu jahiliyah, kemudian dia mati di atas kondisi yang seperti itu, maka matinya itu adalah mati jahiliyah, mati sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dia tidak mengenal akidah tauhid, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, minha hadithu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, qala innaha satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya akan terjadi dampak dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Akan terjadi perkara kondisi di mana manusia itu banyak mengingkari kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh penguasa. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang
Engkau perintahkan kepada kami di saat itu, ketika muncul ya, dampak-dampak perkara-perkara yang kita tidak suka, yang kita ingin mengingkarinya. Kata Nabi SAW, ta'udduna alladhi alaikum wa tas'aluna allaha alladhi lakum. Tunaikanlah yang menjadi kewajiban kalian, yaitu apa? Taat kepada penguasa. Hak-hak penguasa tunaikan. Ya, tidak boleh dirusak. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kalian. Kalau seandainya hak rakyat itu tidak dipenuhi oleh penguasa, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Mungkin rakyat ya, perekonomian serba pas-pasan, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, wa min hadits Abi Hurairah. Di antara juga adalah hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika as-sam'a wa ta'ah fi usrik." Wajib bagimu untuk mendengar dan taat fi usrik, dalam kesusahanmu, wa yusrik, dalam kemudahanmu. Dalam kondisi ekonominya susah juga tetap mendengar dan taat, dalam kondisinya mudah juga mendengar dan taat. Wa mansyatik, dalam kondisi engkau bersemangat. Wa makrahik, dalam kondisi engkau ada perkara yang dibenci. Wa atharatin alaik. Nah, dan ketika terdampak ya atasmu dampak-dampak yang jelek. Baik. Wa minha, yang kelima, hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi pernah mengatakan kepada Hudzaifah, qala lahu, tasma'u wa tuti'u lil amir, hendaklah engkau mendengar dan senantiasa taat kepada penguasa. Wa in daraba dhahrak, meskipun mereka itu memukul punggungmu. Wa akhadha malak, dan mengambil hartamu secara zalim. Fasma' wa ati, dengarkan, tetap mendengar dan taati, jangan memberontak. Nah, maka ini beberapa dalil, semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang jelas, ya, yang gamblang, bagaimana manhaj ahli sunnah, pengikut para salaf, ya, ketika diarahkan ya kepada penguasa kaum muslimin, kondisi yang seperti itu, dalam perkara-perkara yang ya tidak disukai, nasihat-nasihat dari dalil Al-Quran maupun Sunnah adalah tetap untuk mendengar dan taat, ya, dan bersabar, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara sir dan bersabar. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bissawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.